Dan untuk mengelaborasi lebih lanjut, debat calon wakil presiden Amerika Serikat sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Muhammad A.S. Hikam, Kaprodi Hubungan Internasional Presiden University. Selamat siang, Prof. Hikam. Selamat siang, Mbak. Ya, Prof. Hikam, langsung saja tadi kita sudah nonton debat Cawapres Amerika Serikat selama kurang lebih 90 menit. Bagaimana kemudian melihat jalannya debat satu-satunya Cawapres Amerika kalau kita bandingkan dengan debat perdana Capres minggu lalu, Prof. Hikam? Ya, sebetulnya dari segi substansi tidak terlalu banyak berbeda. Cuma dari segi penampilan, jelas ini jauh lebih sopan. Kurang ada semacam intrusi atau saling tumpang tindih dalam omongan lah. Jadi agak sopan santun. Mungkin karena belajar dari yang kemarin. Tapi kalau soal substansi ya seperti biasa mereka mengcover masalah pandemi, masalah ekonomi, kemudian peningkatan dalam soal job dan kemudian masalah environment. Itu sama saja yang di-cover. Dan apa yang dikemukakan oleh baik Pence maupun Kamala Harris yang relatif standar dari masing-masing partai dan masing-masing kandidat. Tidak ada banyak kejutan. Yang kejutan ya cuma tadi itu bisa sopan, yang bisa lebih presidensial gitu. Oke, Prof, relatif standar meskipun tadi sopan menurut Prof. Hikam, tapi kedua calon wakil presiden baik Kamala Harris ataupun Mike Pence apakah mampu untuk memaparkan program-program kerja kedua paslon? Karena kalau misalnya kita bandingkan minggu lalu itu terjadi debat kusir, tidak substantif, publik Amerika dan juga kita tidak paham apa sebetulnya program kerja yang sedang ditawarkan. Kalau hari ini bagaimana kita melihat mereka bisa memaparkan program kerja atau malah lebih banyak saling mengkritisi dan menyerang kinerja masing-masing, Prof. Hikam? Mengkritisi dan menyerang itu kan memang harus karena ini debat. Tetapi saya kira Pence bisa menunjukkan apa yang sedang dikerjakan dan akan dicoba untuk ditawarkan kepada publik Amerika. Sementara Kamala Harris juga mempunyai program-program walaupun juga dikritisi, tapi dia bisa menunjukkan ini loh kalau Biden dari saya menjadi presiden dan wakil presiden, dan dia juga mengajukan hal atau program yang mungkin akan dijadikan semacam kritik oleh Republikan, yaitu fokusnya kepada climate change misalnya. Walaupun ini juga merupakan satu hal yang masih agak diperdebatkan juga walaupun di kalangan Demokrat, misalnya Joe Biden sendiri tidak terang-terangan akan membela Green New Deal, tapi tidak-tidaknya Kamala Harris pernah ikut menandatangani dan barangkali nanti di dalam proses bisa juga dia mewarnai kebijakan atau kebijakan dari Amerika Presiden Joe Biden kalau jadi dalam soal climate change. Nah, kemudian tentu saja Pence akan selalu menunjukkan bagaimana Donald Trump dan pemerintahannya sekarang ini menganggap berhasil di dalam meningkatkan ekonomi, di dalam menghandle migrant gelap, dan kemudian juga masih juga mengklaim bahwa mereka bisa mengatasi pandemi walaupun faktanya berbalik total. Yang ini kemudian menjadi bagian yang paling banyak dikritisi oleh publik. Tadi Prof. Hikam sudah memaparkan sedikit sebetulnya apa yang disampaikan program-program kerja oleh kedua calon wakil presiden. Tapi kalau kita breakdown lagi, tadi ada 9 topik sebetulnya yang dibahas dalam waktu 90 menit. Kita waktunya nggak cukup, Prof, kalau misalnya bahas 9 topik itu. Tapi kita coba lihat secara makro, helikopter view. Ada 3 topik sebetulnya yang sangat menarik tadi yang menjadi perdebatan soal penanganan pandemi COVID-19 dan juga angka kematian pasien COVID di Amerika Serikat yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Tadi kita ke pandemi terlebih dahulu. Kamala Harris tadi menyebut ini adalah kegagalan, the greatest failure of administration, kegagalan pemerintahan Trump dalam menangani pandemi karena tidak transparan, membuka informasi sejak Januari dan juga Februari. Tapi tadi pada saat ditanya apa program
yang akan dilakukan oleh pemerintahan Biden dan juga Kamala kalau terpilih pada Januari besok untuk menangani pandemi. Tadi Kamala Harris memaparkan mereka akan meningkatkan kontak tracing dan juga menggratiskan vaksin. Sementara kemudian Mike Pence saat mendengar jawaban dari Kamala Harris itu langsung menuding bahwa ini programnya copycat saja, programnya hanya mengcopy apa yang sudah Presiden Trump dan juga Mike Pence lakukan selama ini untuk menangani pandemi. Dan tadi kita lihat bahwa berbeda sekali kalau dibandingkan dengan debat pertama. Mike Pence tadi tampak berusaha untuk mengambil simpati publik ya Prof, dengan mengatakan bahwa rakyat Amerika selalu di hati saya dan juga Presiden Trump. Bagaimana Prof Ikam melihatnya ini tadi soal penanganan pandemi dan juga angka kematian? Saya kira posisinya Wakil Presiden Pence ini memang sangat sulit sekarang. Oke. Karena walaupun retorika yang mencoba mengambil hati rakyat Amerika, tapi faktanya saja semua orang Amerika bahkan seluruh dunia tahu bahwa hari ini Donald Trump masih dalam kondisi menjadi pasien atau pasien dari virus COVID-19. Okay. Dan jumlah warga Amerika yang meninggal gara-gara COVID-19 itu memang luar biasa. 200.000 lebih, 255 lebih victim itu luar biasa. Dan kemudian kalau Pence mengatakan bahwa itu copycat atau peniruan, enggak juga, karena apa yang dilakukan Donald Trump saat itu, it is too little dan too late. Oke. Ya, sementara Joe Biden sejak awal memang programnya itu adalah kalau di Indonesia namanya 3M itu ya, atau di sana 3T itu ya. Jadi itu memang sudah menjadi garisnya mereka. Justru kalau Pence akan menggunakan itu sebagai punchline atau alat untuk menuding bahwa itu COVID-19, itu nanti malah bisa backfire. Ya, seharusnya dia tidak begitu. Kamala Harris saya kira dalam ronde yang berkaitan dengan pandemi itu more or less minimum dia bisa menguasai forum, tapi maksimum dia memang bisa menunjukkan beda antara dia kalau dia menjadi penguasa di Amerika dengan yang sekarang. Nah itu akan sangat penting karena salah satu persoalan yang dihadapi oleh Trump dan Pence di White House adalah memang neglecting atau mengabaikan persoalan ini sejak awal dan sampai sekarang juga masih belum bisa membuat atau mengendalikan masalah virus COVID-19 ini. Oke Prof, nanti kita akan lanjutkan masih soal topik penanganan pandemi di Amerika Serikat dan juga topik ekonomi dan juga peran wakil presiden dalam penanganan pandemi ataupun pemerintahan Amerika Serikat. Kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, dialog akan kami lanjutkan usai pariwara berikut ini. Dan itu tadi penjelasan dari kedua calon wakil presiden Amerika Serikat baik Kamala Harris dan juga Mike Pence terkait dengan topik foreign policy, hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ini seperti apa? Apakah kemudian merupakan teman, kompetitor atau advisor? Tadi clear sekali kita dengar Prof Ikam. Kita akan lanjutkan bahwa tadi Mike Pence mengatakan menyalahkan Tiongkok sebagai penyebab dari pandemi COVID-19 di Amerika Serikat dan Presiden Trump is not happy. Presiden Trump tidak happy dengan apa yang sudah disebabkan oleh Tiongkok kepada Amerika Serikat. Sementara tadi dari Kamala Harris menuding bahwa kebijakan Trump dan juga Pence yang membuat perang dagang dengan Tiongkok ini menyebabkan ratusan ribu warga Amerika Serikat kehilangan pekerjaannya di sana. Bagaimana Anda melihat penjelasan kedua cawapres ini soal hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok, Prof Ikam? Ya, pertama-tama ya Mbak. Di dalam politik Amerika, terutama menjelang pemilu, yang paling penting itu masalah dalam negeri. Apalagi ini masalah yang terkait dengan masalah ekonomi. Jadi taktik yang dipakai oleh Pence untuk menggunakan yang disebut dengan blame game, menyalahkan China dengan polisi untuk trade war dan lain-lain itu tidak resonansi dibanding dengan yang dikatakan Kamala Harris bahwa Donald Trump itu sudah tahu bahwa pandemi ini sudah ada sejak bulan Januari atau sebelumnya. Ini luar biasa ini. Dan kemudian terbukti juga kalau Anda membaca tulisannya bukunya si Woodward ini, Rage
Ini jelas sekali dan dibaca oleh banyak sekali orang Amerika pada saat ini bagaimana Donald Trump sudah tahu bahayanya virus COVID-19 dan lain sebagainya, dan dia memang sengaja untuk tidak mendiskus masalah ini. Nah itu akhirnya menciptakan jumlah korban yang luar biasa. Kemudian dengan blame game itu malah akhirnya mengganggu ekonomi di Amerika yang sebetulnya punya hubungan yang cukup baik dengan luar negeri, terutama juga dengan China dalam pengertian memberikan job, pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya taktik debat yang digunakan oleh Pence, dan memang ini yang suka juga digunakan oleh Donald Trump, yaitu blaming China itu. Menurut saya ini fatal bagi debat ini. Ya, karena tadi saya katakan bahwa di Amerika itu yang namanya kepentingan publik di dalam negeri itu jauh lebih penting dan lebih menyentuh daripada bicara mengenai polisi negeri itu ke luar negeri. Kecuali kalau di dalam polisi luar negeri itu Amerika sedang menang, misalnya bisa menembak siapa namanya Bin Laden atau bisa mengalahkan Saddam Hussein, itu membuat bangga. Tapi dalam kasus ini trade war antara Amerika dan India itu belum jelas siapa yang menang. Bahkan banyak analis yang mengatakan kita nggak ada masalah dengan trade war ini. Nah kalau ini dipakai juga untuk berdebat dan kemudian bisa dikapitalisasi sendiri oleh Kamala Harris bahwa itu sebabnya Donald Trump sudah tahu bahwa itu adalah virus yang berbahaya. Yang kedua memblame game atau menggunakan permainan menyalahkan. Nah ini pada akhirnya ekonomi yang penting buat orang Amerika menjadi sangat terganggu. Dari foreign policy sebetulnya ini sangat berkaitan dengan kebijakan ekonomi, pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Bahwa tadi juga Wapres Mike Pence mengatakan bahwa Joe Biden adalah cheerleader atau pemandu sorak dari Tiongkok, karena tadi dipaparkan oleh Mike Pence pada saat menjawab soal topik ekonomi, kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintahan dari Biden dan juga Kamala akan membuat Amerika Serikat terjebak kembali berkongsi dagang dengan Tiongkok dengan menaikkan pajak. Itu salah satunya yang dikhawatirkan. Sementara tadi Kamala juga mengatakan bahwa itu tidak benar begitu. Apakah memang seperti itu ya, Prof. Ikam? Jika kemudian Biden dan juga Kamala memenangkan pertarungan ini, kemudian akan membuat hubungan dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok itu akan kembali membaik begitu, Prof? Sebetulnya dua negara besar ini sekarang ini dalam pengertian saling memerlukan, bukan antagonistik seperti perang dunia itu dengan Soviet atau dengan Rusia. Sekarang ini mau diakui atau tidak, yang namanya RRC itu adalah the second most powerful dalam ekonomi di dunia dan bahkan di militer. Jadi tidak bisa siapapun yang berkuasa tidak mungkin kemudian menjadikan China atau RRC ini sebagai lawan. Nah, kalau kemudian Joe Biden dituduhkan menjadikan China sebagai partner dagang dan lain sebagainya, itu sesuatu hal yang biasa dan diterima oleh banyak masyarakat Amerika. Tapi kebijakan ekonomi dari Presiden Trump dan juga Mike Pence yang terlalu memproteksi perekonomian di Amerika Serikat, apakah kemudian itu akan kembali dilanjutkan atau itu hanya janji-janji kampanye saja sebetulnya, Prof. Ikam? Ya faktanya sekarang tidak begitu juga. Mereka juga harus melakukan hubungan yang baik dengan misalnya Meksiko, China dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita ikuti kemarin terakhir dengan Iran pun, Amerika Serikat mulai agak sedikit berlunak dan mengajak supaya Iran ini bergabung lagi dan walaupun masih ditarik. Jadi Donald Trump mampu mengangkat isolasionis ini juga merugikan Amerika sendiri karena realitas dunia ini makin menjadi sesuatu yang memerlukan cooperation daripada antagonisme.
Oke, kita beralih ke topik lainnya. Kalau soal ekonomi dan juga penanganan pandemi tadi sudah kita bahas dengan sangat rigid karena memang itu pertarungannya tadi debatnya di situ ya, Prof. Ikam. Tapi ada yang menarik bahwa tadi moderator Susan Page menanyakan soal peran Wapres, peran Wakil Presiden dan juga keterbukaan informasi publik. Karena tadi moderator menanyakan seberapa penting dan juga seberapa vital sebetulnya pemilih ataupun voters di Amerika Serikat mengetahui soal medical records dari calon presidennya, baik Donald Trump dan juga Joe Biden. Tadi dijawab oleh Kamala Harris bahwa voters di Amerika Serikat itu sangat penting untuk bisa mengetahui medical records dari capresnya, dan bukan hanya medical records tapi tax report juga penting. Dan tadi dibalas sebetulnya oleh Mike Pence tidak mau menjawab secara rigid soal keterbukaan informasi publik dan meminta Kamala Harris berhenti untuk memainkan secara politik penanganan pandemi ataupun isu pandemi COVID-19 ini di dalam kampanye. Bagaimana Anda melihatnya soal ini? Ya, karena itu ada dua titik yang paling lemah. Misalnya saja kalau Anda bicara tentang disclosing atau mengemukakan pajak, pajak. Ini adalah masalah yang sangat serius karena Donald Trump sendiri dan keluarganya dan perusahaannya sedang menghadapi masalah hukum dalam hal ini di New York. Ya. Dan kemudian dengan adanya aturan bahwa kita harus mendiskusi situasi keuangan dari calon presiden dan lain sebagainya, itu ya memang itu sesuatu hal yang harus di dalam politik Amerika. Nah, kalau Pence malah melarang berbicara itu publik Amerika akan bisa mencurigai bahwa ada sesuatu yang disimpan. Ada istilahnya itu yang disebut skeleton in the closet. Orang di dalam closet mereka yang disembunyikan. Nah, dalam hal ini lagi-lagi Kamala Harris yang sudah berpengalaman di dalam posisinya sebagai seorang jaksa itu dengan mudah, makanya dia santai banget ketawa-ketawa gitu menanggapi si Pence, karena dia jebak dengan pertanyaan itu, akhirnya malah mendiskus bahwa ada sesuatu yang bisa dijelaskan dan dia nggak bisa untuk menjawab, yaitu masalah pajak dan masalah kesehatan dari Donald Trump. Itu sangat devastating menurut saya juga. Oke, artinya itu adalah dua titik lemah dari Trump administration dan juga Pence administration soal isu keterbukaan publik ya, Prof. Ikam. Betul. Dan cara Pence itu untuk menjawab itu kelihatan sekali bahwa dia sangat under control oleh Donald Trump. Dia tidak punya kebebasan untuk ekspresi karena sudah dibatasi dengan hal-hal yang memang agak konfidensial buat Donald Trump, yaitu soal pajak. Soal pajak, dan sekarang dalam kondisi yang tidak sehat. Itu kan no di dalam dunianya Donald Trump. Dalam kondisi. Sementara si Kamala Harris bebas sekali untuk bicara, makanya dia santai senyum-senyum dan lain sebagainya. Dalam kondisi tidak sehat Donald Trump dan juga tersandra masalah pajak, tapi secara general kita melihat sebetulnya seberapa signifikan debat calon wakil presiden ini bagi kedua paslon, karena ini merupakan debat satu-satunya bagi kedua cawapres untuk bisa memaparkan programnya, kemudian membela apa yang sudah disampaikan oleh para capresnya. Seberapa signifikan sebetulnya, Prof. Ikam? Dalam tradisi debat politik presidensial, wakil presiden tidak punya signifikansi apa-apa untuk meningkatkan elektoral atau voting dari suara dari pemilih. Mereka sudah lebih cenderung melihat pada pemilih. Tapi dalam kondisi sekarang ini, Pence memang mempunyai tugas untuk menjadi semacam wakil dari Donald Trump yang sedang dalam kondisi seperti ini. Nah, bagi Kamala Harris, ini kesempatan ini lebih dipakai untuk menunjukkan siapa dia, backgroundnya dia yang belum banyak dikenal oleh masyarakat Amerika karena dia waktu menjadi calon dari Partai Demokrat kan gagal dia. Nah, sekarang ini dia untuk mencari kesempatan yang bagus menunjukkan bahwa dia in control, dan kalau dia akan menjadi Pence itu sudah more than enough, more than ready. Nah, kalau Pence kan nggak perlu diperkenalkan. Jadi
lagi-lagi Kamala mendapatkan sesuatu yang ya semacam panggung lah, Mbak. Ya. Oke, artinya debat cawapres ini tidak banyak memberikan keuntungan elektoral bagi kedua paslon, tapi kita tunggu nanti Prof. Ikam 2 debat capres mendatang minggu depan dan juga minggu depannya lagi, apakah bisa mengubah konstelasi elektoral bagi kedua paslon, karena saat ini kalau kita lihat di polls ataupun di survei di Amerika Serikat untuk popular vote ini masih unggul pasangan dari Joe Biden dan juga Kamala Harris, sementara pasangan petahana yakni Donald Trump dan juga Mike Pence masih tertinggal. Kita masih tunggu nanti apakah 2 debat untuk capres bisa mengubah keadaan ataupun konstelasi. Kita belum tahu apa yang akan menjadi pilihan dari warga Amerika Serikat. Terima kasih sekali Profesor Muhammad A.S. Hikam, Kaprodi Hubungan Internasional dari Presiden University atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini.